Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah program kita Rabu Blessing. Apa kabar Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya berkat cinta dan kasih Tuhan menyertai kita semua. Saat ini dimanapun kita berada, kita yang ada di rumah, dalam pekerjaan, dan dimanapun kita berada, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah lewat ibadah Rabu Blessing malam ini kita semua merasakan hadirat Tuhan dan firman Tuhan yang akan hidup dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat mengikuti ibadah Rabu Blessing. Tuhan Yesus memberkati. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari ini atas segala penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam ibadah kami di Rabu Blessing. Tuhan persiapkan setiap kami yang mengikuti, dan khususnya buat hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan memberkati mereka, jadikan mereka sebagai berkat dalam kehidupan ini. Dan kami percaya kami semua boleh merasakan hadirat Tuhan nyata bagi kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, biarlah setiap apa yang kami buat pada malam hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari akhirku
Tiap kali dikejar deadline ngumpulin tugas, kita pasti sering panik mindahin file dari laptop ke flash disk. Dan udah jadi misteri alam semesta, kalau lagi buru-buru pasti ada aja masalah yang datang tiba-tiba. Akhirnya biar muat, mau gak mau kita harus ngehapus file lain. Oke, mungkin kita jadi kepikiran sama otak kita. Mungkinkah otak kita tiba-tiba kepenuhan? Dan kalau iya, apakah perlu ada memori yang dihapus? Dan emang seberapa besar memori otak kita sebenarnya kalau bisa dihitung? Jawabannya, untungnya otak manusia ternyata punya kapasitas yang gede banget. Kata para ahli, kapasitas otak manusia kira-kira setara 2,5 petabytes atau 1 juta gigabytes, atau setara film berdurasi 3 juta jam yang gak bakal habis ditonton sampai 300 tahun lamanya. Tentu aja angka itu baru perkiraan, tapi yang lebih penting lagi, cara kerja otak ternyata beda sama alat nyimpen data. Ya, otak kita itu nyimpen memori dengan nyambungin neuron yang ibarat tukang pos bolak-balik nganterin paket dari otak ke bagian tubuh yang lain. Di dalam otak ada kurang lebih 86 miliar neuron, dan selama hidup neuron di otak kita akan terus berkembang ngelahirin neuron lainnya ketika kita belajar hal baru. Oke, kalau gitu kenapa kita masih aja suka lupa daftar belanjaan kalau disuruh ke warung? Jadi, ingatan itu ada dua jenisnya. Ada yang disimpan sebentar dan ada yang buat waktu yang panjang. Nah, kekuatan ingatan orang juga beda-beda. Otak manusia emang punya kapasitas memori jangka panjang yang gak terbatas. Tapi kekuatan ingatan jangka pendek bergantung sama kekuatan neuron. Dan kalau hobi begadang, jarang olahraga apalagi minum minuman beralkohol, siap-siap aja punya ingatan yang sama kayak ikan ini. Oke, biar nggak gampang lupa, ingatan juga bisa dilatih biar kuat. Sama kayak otot kita, kalau makan makanan sehat, sering olahraga, dan ngelakuin dalam tanda kutip angkat beban buat ngasah otak, ingatan kita bakal kekar bertenaga. Ini karena tiap dilatih, neuron dalam otak kita aktif dan saling berhubungan. Semakin banyak dan sering terhubung, semakin gampang juga ketika nantinya manggil informasi yang kita butuhin. Oke, sekarang kita tahu meskipun kapasitas otak manusia ada perkiraannya, tetapi kekuatan ingatan bisa jadi nggak ada batasnya. Meski mengingat itu penting, belajar buat lupa juga bisa bikin hidup jadi lebih tenang, apalagi kalau memorinya yang ngehantuin tiap mau tidur. Dan seperti biasa, terima kasih. Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku.
bersyukur, mari kita ajak sekitar kita untuk bersyukur buat Tuhan. Mari kita pelihara apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lihat binatang di sekitar kita, kita lihat tumbuhan di sekitar. Biarlah mereka juga memuji nama Tuhan. Dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati pandai, pengharapan orang yang sudah selesai. Nama itu suci, Nama itu suci kudus, siapa perlu mengenal padamu. Sesungguhnya Yesus yang layak menang, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberikan ampunan dan damai bakar. Nama itu suci kudus, siapa perlu mengenal penebus. mungkin masih banyak teman-teman yang belum mengenal penebus kita. Jadilah salah satu saksinya. Supaya setiap lutut bertelut di hadapannya dan sekalian bangsa memuji namanya. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak. Dan kita kiranya mari bernyanyilah. Menyanyi serta melaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Wis telat kontak korene, lak wis tak kandani, cok kliwat jam siji. Mbak Yu, Mbak Yu, Mas Parman, budal dhisik, wis wiwit jam loro, bareng mek Mas Prono. Mbak Yu, Mbak Yu, tapi you don't know, wis telat. Tapi you don't know, sing telat. Jare Pakde, jare Pakde, we alayu. Mas Parman, budal dhisik, wis wiwit jam loro, bareng mek Mas Dono. Mbak Yu, Mbak Yu, wis telat kontak korene, lak wis tak kandani,
wis telat. Dadi yudono sing telat. Cari pake, we alayu. Yudono wis telat. Dadi yudono sing telat. 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 Cari pake, we alah you. Had many elephants, but one elephant was very powerful, very obedient, very skillful, and the best in the fighting skills. In many wars, he was sent on the battlefield and he would return only after being victorious. He was the most loved elephant of the king out of hundreds and thousands. Time went by and the elephant started getting old. The king did not send him to the battlefield anymore, but he still remained a part of the king's team. Because whenever the king saw him, he felt good, he felt happy. The elephant once went to the lake for a drink. His feet got stuck in the mud there and he started sinking into it. He tried a lot, but he couldn't pull himself out of the mud. People around knew the elephant was in trouble by the sound of his screams. This news also reached the king. There was panic because everybody knew he was the king's favorite. The king reached there and all other people gathered around the elephant and made various efforts to get him out. But there was no way out. It was not some small animal, it was an elephant. In the meantime, an old retired minister from the king's court was passing by. After understanding the situation, he spoke to the king and suggested that the battle drums be played around the lake. The listeners found bizarre. However, as soon as the drums of war started ringing, there was a change in the behavior of the troubled elephant. The elephant slowly stood up and then pulled himself out of the mud on his own. Everybody around was shocked. There wasn't a lack of physical ability in the elephant. Just the need to infuse enthusiasm within was required, and that was done. To maintain enthusiasm in life, it is necessary that humans maintain a purposeful thinking and mindset and do not let despair dominate. Now, why did I tell you all this story? In today's challenging times, we all need to infuse enthusiasm in ourselves and the people around us. By playing these battle drums, we need to celebrate abundance of good health, joy, happiness, love. And we have to stop talking about these tough times and how these tough times have been treating us. There is a lot of good happening, guys. We have to see it. And let's be grateful for all that. Kristus,
Salam, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Pada saat ini kita akan masuk dalam ibadah Rabu Blessing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami Tuhan datang mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan bagi kami. Kau berikan kami Tuhan kekuatan kesehatan hingga pada saat ini. Kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi semua kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan buat kita pada saat malam hari ini, saya ambil dalam Mazmur pasal yang ke-84, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Bunyi firman Tuhan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji nama Tuhan, firman Tuhan buat kita pada saat malam hari ini. Berbahagialah, ini tentang kebahagiaan. Semua kita manusia ingin berbahagia. Tinggal bagaimana kita mengartikan kebahagiaan itu di dalam kehidupan kita. Itu ada di tangan kita. Pilihannya ada di tangan kita. Berbahagia. Mungkin orang mengartikan kebahagiaan itu dalam hidupnya. Kalau dia memiliki semuanya, memiliki segalanya, kebahagiaan yang ada di bumi ini. Secara umum, kebahagiaan yang ada di bumi ini adalah sifatnya adalah sementara. Tapi kebahagiaan di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita berbahagia, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kebahagiaan yang sejati. Kita dapat bersyukur dalam segala keadaan. Kita berbahagia bukan tergantung keadaan kita. Tetapi firman Tuhan mengajar kita kebahagiaan yang sejati itu, kita mampu mensyukuri segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini. Orang-orang yang berbahagia ialah orang-orang yang mampu memberi dirinya kepada Tuhan. Dan selalu belajar mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Berbahagia orang-orang yang diberkati secara rohani, yang selalu berlindung kepada Tuhan. Karena kita selalu ada di jalan-jalannya Tuhan. Dan kita juga berbahagia kalau kita juga boleh memelihara setiap firman Tuhan yang kita dengar dalam kehidupan kita. Kalau kita baca itu di dalam Lukas 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita agar setiap firman Tuhan kita pelihara dalam setiap hidup kita yang ada.
Di ayat ke-6 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang kekuatannya di dalam Tuhan. Berbahagialah yang kekuatannya senantiasa diperoleh hanya di dalam Tuhan. Manusia tanpa Tuhan sangatlah terbatas. Sumber kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan. Kekuatan manusia dengan Tuhan, dengan firman-Nya, akan tetap menghasilkan kekekalan. Contoh kehidupan Paulus. Paulus banyak menghadapi tantangan di dalam pelayanannya. Tetapi Paulus mengaku dan percaya bahwa kekuatan sepenuhnya hanya di dalam Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita mau belajar menghidupi setiap firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita belajar terus memelihara firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Firman Tuhan itu adalah hidup dan kuat. Tertulis dalam Ibrani pasal yang 4. Ayatnya ke-12a. Perjalanan hidup bersama dengan Tuhan membuat kita selalu kuat menghadapi segala apapun juga di dunia ini. Di ayat yang ke-7 berkata, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lembah Baka artinya penderitaan. Ada air mata. Ada kesulitan. Ada tantangan. Pada saat-saat sekarang ini, di masa-masa pandemi ini, kita terbatas kemana-mana. Saudara kita banyak yang terpapar. Kita berdoa bagi mereka, agar mereka juga memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Kita beri semangat. Kita juga menjaga diri kita, agar kita tetap sehat. Dalam hal apapun juga, kita bisa kuat menghadapi dunia sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang memiliki kekuatan dalam Tuhan, apabila menghadapi tantangan, pergumulan, tidak membuat kita menjadi lemah dan patah semangat. Tapi justru dari pergumulan itu, kita menikmati kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kita tidak kekurangan yang baik dari Tuhan. Dia Tuhan yang selalu memelihara kita. Dia Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bagi orang-orang percaya yang selalu dekat kepada Tuhan, yang selalu berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, air mata dapat mengubah menjadi mata air. Mata air yang jernih, yang terus mengalir, yang penuh dengan berkat. Berkat sukacita, damai sejahtera, dan memberi kita kemenangan. Kita terus belajar memahami cara Tuhan berkarya di balik semua masalah, tantangan yang kita hadapi. Ada rancangan Tuhan yang indah, agar kita semakin mengasihi Tuhan
dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bisa melewati itu semua karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-8 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mereka, berarti mereka tidak sendiri. Mereka harus sehati, sepakat, berjalan bersama-sama. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kerohanian kita semakin lama semakin dikuatkan. Orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan akan tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan tetap bertahan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ayat yang terakhir, di 1 Korintus 15, ayat yang ke-58, bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini janji Tuhan buat kita. Agar kita semakin hari semakin giat, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita semakin hari, semakin maju di dalam Tuhan. Tuhan terus menuntun langkah kita. Kita undang Tuhan dalam setiap hidup kita yang ada. Dan kita percaya sesungguhnya bahwa Tuhan kita yang ajaib. Dia selalu memelihara kehidupan kita. Amin. Itulah firman Tuhan buat kita pada saat malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami Tuhan datang menaikkan ucapan syukur. Terima kasih kami kepada Tuhan, di mana kami sudah merenungkan bagian dari firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menjadi penyemangat dalam hidup kami. Agar dalam kehidupan ini, kami senantiasa bergantung hanya kepada-Mu. Engkau yang memelihara hidup kami, melindungi kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi tengah-tengah dunia ini, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan ini. Di dalam setiap hidup kami, semua yang mendengar firman Tuhan ini, biarlah menjadi berkat dan kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.
demikian serangkaian ibadah Rabu Blessing hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dari kita untuk semua menjadi lebih baik. Shalom.